Beberapa kali lewat di beranda medsos saya terkait adanya seorang ibu yang protes, bahkan menyebut nama penyidik sambil memperlihatkan BAP dia sebagai terlapor kalau tidak salah. Lalu dia menyiarkan bahwa dia dikriminalisasi. Katanya masa iya utang piutang masuk ranah pidana. Lalu ada teman kita yang ada di sini juga menanyakan, apakah memang bisa utang piutang masuk area pidana? Jawabannya bisa, asal memenuhi beberapa kriteria. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu memahami dulu bahwa adanya utang piutang itu adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yaitu perjanjian tersebut haruslah memenuhi dua syarat subjektif dan dua syarat objektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu syarat subjektif yang pertama adalah sepakat kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Yang kedua, kedua belah pihak cakap untuk melakukan perjanjian, misalnya sudah dewasa, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak dalam pengakuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan syarat objektif. Syaratnya yang pertama adalah memuat suatu hal tertentu atau keadaan tertentu. Dan yang kedua, syarat objektifnya adalah bukan merupakan hal yang dilarang atau kausa halal. Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata ini juga itu kemudian ditindaklanjuti atau dipedomani ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yaitu sebagai fakta sunt servanda, di mana kesepakatan atau perjanjian itu merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, dan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat itu harus dibuat dalam atau dengan itikat baik. Lalu bagaimanakah perkara utang piutang ini kemudian bisa menjadi pidana? Kita bisa melihat suatu pasal, yaitu pasal 1321 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tidak ada satu perjanjian pun mempunyai kekuatan apabila dalamnya terdapat unsur paksaan, kehilafan, dan penipuan. Lalu di ketentuan pasal 1328 juga disebutkan bahwa penipuan atau perbuatan curang menjadi suatu alasan yang sah untuk gugurnya suatu kesepakatan atau perjanjian. Kenapa saya katakan di awal bahwa utang piutang itu bisa dipidana? Bisa, asal ditemukan adanya suatu perbuatan curang oleh si pelaku atau oleh si terlapor. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata, itu perjanjiannya menjadi gugur atau kesepakatannya menjadi gugur, sehingga perjanjian itu dianggap tidak ada dan dianggap sebagai modus operandi. Misalnya seperti ini, saya meminjam uang kepada teman saya untuk modal usaha. Dia buktikan bahwa misalnya saya mempunyai SPK, kemudian saya mempunyai kontrak misalnya dengan instansi pemerintah ataupun swasta bahwa ada pekerjaan sehingga membutuhkan modal. Terjadilah di situ kesepakatan peminjaman uang yang dikategorikan sebagai utang piutang. Teman saya memberikan pinjaman atau memberikan utang kepada saya karena saya menyatakan bahwa uang itu akan saya gunakan sebagai modal usaha, karena adanya surat perintah kerja atau SPK ataupun adanya kontrak dengan instansi yang lain. Sehingga teman saya maulah memberikan pinjaman uang kepada saya dan dibuat dalam bentuk surat
kesepakatan utang piutang. Nanti juga ada surat pengakuan utang dari saya setelah uang itu saya terima. Tetapi faktanya kemudian teman saya menemukan fakta bahwa ternyata uang yang dipinjamkan kepada saya itu tidaklah digunakan untuk kepentingan modal usaha. Sementara tujuan dia memberikan uang itu adalah sesuai dengan apa yang saya nyatakan kepada yang bersangkutan, adalah untuk berusaha. Setelah diteliti oleh teman saya ini, ternyata SPK-nya atau surat perintah kerja yang saya perlihatkan kepada dia itu tidak benar atau palsu. Kemudian terkait dengan surat perjanjian kontrak antara saya dengan instansi pemerintah ataupun instansi swasta, ternyata kontrak itu juga tidak benar atau palsu. Dengan demikian terjadilah perbuatan curang atau penipuan saya kepada yang bersangkutan, kepada teman saya. Ya, seolah-olah saya meminjam uang dari dia untuk modal usaha, ternyata saya gunakan uang itu untuk kepentingan pribadi ataupun untuk hal lain di luar apa yang sudah disepakati dengan teman saya tadi. Dengan demikian, meskipun ada surat perjanjian utang piutang, meskipun ada surat pengakuan utang dan sebagainya, tetapi cara saya mendapatkan utang dari teman saya tersebut adalah dengan menggunakan perbuatan palsu atau penipuan sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata. Maka perjanjian antara saya dengan teman saya tersebut adalah gugur dan tidak berlaku lagi ketentuan hukum perdata, melainkan berlaku ketentuan hukum pidana terkait dengan perbuatan curang atau penipuan. Lain halnya ketika memang saya meminjam uang kepada teman saya itu SPK-nya benar, pekerjaannya benar, kemudian juga kontrak saya dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta itu benar, dan uangnya juga benar-benar digunakan untuk kepentingan modal usaha, maka itu ketika saya terjadi kelalaian dalam membayar kepada teman saya, itu tidaklah masuk pidana tetapi masuk kategori wan prestasi, di mana kita ketahui bersama bahwa wan prestasi itu ada 4. Yang pertama adalah tidak memberikan prestasi sama sekali, yang kedua memberikan prestasi tapi cuma sebagian, yang ketiga memberikan prestasi tapi terlambat, yang keempat memberikan prestasi tidak dengan semestinya. Makanya ketika si ibu ini mengatakan kok utang piutang bisa dipidana, bisa saja kalau penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan curang atau dugaan tindak pidana penipuan sesuai dengan klausa atau pasal 1328 KUH Perdata, sehingga normanya bergeser dari yang tadinya merupakan perkara perdata berubah menjadi perkara pidana, dan misalnya surat perintah kerja ataupun surat perjanjian kontrak antara saya dengan perusahaan ataupun dengan instansi pemerintah itu adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa saya telah melakukan perbuatan curang sehingga perkaranya masuk ke dalam kategori perkara pidana. Demikian, terima kasih.